Perkenalkan, nama saya Firputer Raldi, NIM F012455. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari birokratisasi dan debirokratisasi di Indonesia. Nah, dampak negatif dari birokratisasi itu adalah sulitnya mengambil keputusan, di mana birokrasi yang banyak tingkatan menyebabkan lambatnya pengambilan keputusannya. Misalnya dalam pengurusan perizinan usaha memerlukan banyak dokumen dan proses di beberapa instansi. Kemudian pemborosan sumber daya. Nah, struktur birokrasi yang sangat gemuk itu menghabiskan banyak anggaran dan negara untuk gaji pegawai administratif dan pemeliharaan institusi yang tidak efisien tanpa menghasilkan pelayanan optimal. Tiga itu inefisiensi operasional dan buruknya pelayanan publik, karena sering terjadi tumpang tindih fungsi dan kewenangan serta OSP yang kaku yang menyebabkan pelayanan publik menjadi lambat dan tidak responsif, sehingga warga harus menunggu lama untuk mendapatkan layanan yang semestinya. Kemudian karena korupsi dan penyalahgunaan wewenang, karena terjadinya pengawasan yang cukup terbatas, maka dari sini korupsi banyak muncul, dan prosedur yang sangat rumit itu mengakibatkan pengawasannya sangat longgar. Nah, kemudian terjadinya rendahnya motivasi kerja pegawai yang merasa terkekan dengan aturan yang kaku, tidak diberi ruang inovasi, sehingga semangat kerja pun menurun dan pelayanannya menjadi tidak maksimal. Nah, contoh dari negatif debirokratisasi sendiri itu salah satunya itu ketidakteraturan dan lemahnya pengawasan. Jika pengurangan birokrasi dilakukan tanpa contoh dampak negatif debirokrasi di Indonesia itu ketidakteraturan dan lemahnya pengawasan. Jika pengurangan birokrasi dilakukan tanpa struktur kontrol yang lebih jelas, dapat muncul ketidakstabilan organisasi seperti kebijakan yang berubah-ubah tanpa prosedur baku, yang berisiko menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Kemudian potensi yang kedua itu kekacauan administrasi, yang penghapusan prosedur dan aturan yang terlalu drastis dapat menyebabkan bingungnya pelaksanaan tugas, sehingga efektivitas lembaga menjadi turun. Nah, secara spesifik di Indonesia, fenomena ini terlihat dari laporan berbagai kasus korupsi dan birokrasi pemerintahan, lemahnya pelayanan publik yang menyebabkan ketidaksesuaian standar pelayanan, serta seringnya pengurusan administratif yang sering bertele-tele dan memerlukan stop untuk mempercepat proses. Demikian, terima kasih.